Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Zahratul Jannah dari kelas Teori Komunikasi A, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau. Hari ini saya akan membahas dua teori komunikasi dalam lingkup komunikasi kelompok. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu komunikasi kelompok. Michael Bergen mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antar 3 orang atau lebih dengan tujuan yang sudah diketahui, seperti pemecahan masalah, berbagi informasi, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota yang lain dengan jelas. Dan menurut Anwar Arifin, komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antar beberapa orang dalam suatu kelompok kecil seperti dalam rapat, pertemuan, konspirasi, dan sebagainya. Lanjut ke teori yang pertama, yaitu groupthink theory. Teori yang dikembangkan oleh Irving Yepes dan kawan-kawan ini merupakan teori komunikasi kelompok yang berfokus pada efektivitas kelompok. Fokus teori ini ialah bagaimana kondisi tertentu dapat menciptakan kepuasan kelompok yang tinggi, namun dengan output yang tidak efektif. Kepuasan tersebut ada karena kohesivitas kelompok, yakni besaran derajat seseorang untuk menjadi anggota suatu kelompok. Dalam kasus ini, biasanya tingkat pengakuan antar anggota yang tinggi. Kondisi dengan tingginya tingkat kepuasan kelompok, namun memiliki output yang tidak efektif, itu disebut dengan groupthink. Groupthink biasanya terjadi jika kohesivitas kelompok dibarengi dengan ketertidakbukaan, pengambilan keputusan yang buruk, isolasi kelompok, masukan yang tidak memadai, dan juga situasi yang menciptakan rasa stres antar anggota. Misalnya, seringkali kita jumpai suatu kelompok berbicara bahwa ia lebih paham dengan hal tersebut, gitu. Atau merasa paling benar gitu loh dalam suatu kelompok itu. Selain itu, suatu kelompok ada dalam kondisi groupthink ketika para anggotanya menganggap bahwa kelompok lain itu melakukan hal yang salah atau ada rasa bangga dalam diri sendiri dengan hasil yang dikerjakan yang mungkin tidak berkualitas. Untuk mengatasi keadaan groupthink dalam kelompok, Janis memberikan beberapa argumen, di antaranya yang pertama, ajak semua orang untuk menjadi kritis dan menunjukkan diri dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, jangan biarkan pemimpin menyatakan kecenderungan pilihannya di muka umum. Yang ketiga, ciptakan kelompok pembuatan kebijakan yang independen dan terpisah. Yang keempat, pecah kelompok ke dalam kelompok-kelompok kecil. Yang kelima, ajak orang lain selain anggota kelompok untuk memberikan ide-ide baru. Yang keenam, mengundang orang luar kelompok ke dalam kelompok untuk memberikan ide-ide segar atau ide-ide baru. Yang kedelapan, tugaskan seseorang dalam setiap rapat atau pertemuan untuk memberikan kritik atas ide-ide yang dipaparkan. Yang kesembilan, identifikasi tanda-tanda peringatan dalam kelompok. Yang kesepuluh, pertimbangkan kembali keputusan yang diambil dengan melakukan rapat atau pertemuan kedua. Lanjut ke teori yang kedua, yaitu Effective Intercultural Workgroup Communication Theory. Teori ini dikembangkan oleh John Edsel dan didasari dari input process output model. Pada dasarnya, teori ini berfokus pada anggota yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Klaster yang pertama yaitu individualisme kolektivisme. Membedakan individu dalam dua kelompok dengan dua ciri khas. Yang pertama yaitu anggota kelompok dengan orientasi individualisme merupakan individu yang independen yang cenderung mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan kelompok. Biasanya, individu dengan orientasi ini bergabung dengan kelompok karena kepentingan tertentu, seperti kelompok belajar. Sedangkan anggota kelompok dengan orientasi kolektivisme merupakan individu yang merasa sebagai bagian dari kelompok dan cenderung mengutamakan tujuan kelompok daripada tujuan pribadi. Misalnya, kelompok gerakan perempuan penyintas perkosaan yang memperjuangkan pengesahan RUU KUHP demi keadilan bagi perempuan di Indonesia. Klaster kedua yaitu self-control atau makna diri, merupakan bagaimana anggota kelompok memaknai dirinya sendiri
Biasanya mereka memaknai dirinya dengan dua parameter, yakni independen dan interdependen. Anggota kelompok yang merasa dirinya independen biasanya berpikir bahwa dirinya unik, sedangkan anggota yang merasa interdependen biasanya lebih cenderung berfokus pada bagaimana mereka berhubungan dengan anggota lainnya. Klaster yang ketiga yaitu face concern atau perhatian pada wajah. Pada dasarnya, klaster ini memuat perbedaan individu dalam menciptakan personal image atau gambaran diri. Anggota kelompok dapat menciptakan gambaran diri melalui self-face concern yang berfokus pada gambaran untuk diri sendiri, other face yang berfokus pada gambar diri orang lain, dan mutual face yang menyangkut pada hubungan dengan orang lain. Selain membahas model dan klaster, dalam teori ini Otzel juga menjabarkan faktor pendukung keberhasilan komunikasi kelompok, di antaranya yaitu yang pertama, konflik yang belum selesai antar kelompok dengan masyarakat. Misalnya, sejarah konflik antara suku Dayak dan suku Madura di Sambit. Yang kedua, keseimbangan dalam dan luar kelompok yang menyangkut representasi anggota dengan latar belakang budaya tertentu. Misalnya, dalam suatu kelas, anggota kelompok dengan suku Jawa lebih banyak ketimbang suku lainnya. Yang ketiga, faktor kerjasama atau kompetisi dalam kelompok. Yang keempat, perbedaan status antar anggotanya. Demikianlah materi pembahasan yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam penyampaian tadi terdapat kesalahan kata atau berbicara terlalu cepat. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.